Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rancangan Pendidikan Agama Islam Masa Kanak-kanak Awal Usia 2-6 tahun. Sebelumnya, izin memperkenalkan data kelompok kami. Yang pertama yaitu Ahmad Komarudin, yang kedua Hilmi Komar Abdurrahman, yang ketiga Rifa Rahmawati, yang keempat Sasi Kirana, dan yang kelima saya sendiri Zahra Salsabila Rahmatika. Baiklah, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Komarudin. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada Zahra yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Baik, saya akan jelaskan tentang karakteristik perkembangan kanak-kanak awal. Anak ialah suatu generasi penerus keluarga serta bangsa yang perlu menerima pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya bisa berkembang dengan pesat. Sehingga akan tumbuh sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh serta terampil. Anak yang lahir di dunia pada kondisi yang kurang lengkap karena seluruh insting, fungsi jasmaniyah dan rohaniyah belum berkembang dengan tepat. Oleh sebab itu, anak mempunyai kemungkinan panjang untuk dapat bebas berkembang. Para pendidik menyebut masa kanak-kanak awal ini sebagai masa prasekolah, yaitu masa persiapan baik secara fisik maupun mental. Ketika menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Pada masa ini, anak mempunyai sikap yang egosentris lantaran merasa dirinya berada pada sentra lingkungan yang ditunjukkan anak dengan cara perilaku menentang atau menolak sesuatu yang datang dari orang di sekitarnya. Perkembangan yang seperti itu ditimbulkan oleh kesadaran anak bahwa dirinya mempunyai kemampuan serta kehendak sendiri, yang mana keinginan tersebut tidak sama dengan keinginan orang lain. Ciri-cirinya pada anak masa kanak-kanak awal yaitu ialah yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia mainan. Yang ketiga, usia prasekolah. Yang keempat, usia belajar kelompok. Yang kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Dan yang terakhir, usia meniru dan kreatif. Perkembangan biologis di masa-masa ini juga berjalan pesat. Namun secara sosiologis, dia masih sangat terikat oleh lingkungan serta keluarganya. Di masa kanak-kanak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun berimajinasi dari kebiasaan tersebut. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini yaitu belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau bunda, benda sederhana sekitarnya. Belajar membedakan jenis kelamin, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang yang terdekatnya. Belajar mendekatkan antara hal-hal yang baik dan buruk yang mengembangkan kata hati, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Selanjutnya, slide-nya. Aspek perkembangan fisik, perkembangan motorik. Perkembangan fisik motorik mempunyai peranan sama penting menggunakan aspek perkembangan yang lain. Perkembangan motorik bisa dijadikan menjadi tolak ukur pertama buat mengetahui tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik motorik bisa diamati dengan mudah melalui panca indera. Yang dimana untuk meningkatkan pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya. Kemungkinan anak itu lebih aktif serta berkembang keterampilan fisiknya. Juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar serta keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun lebih baik berkembang pada motorik kasar sesudah usia 5 tahun. Baru menjadi perkembangan motorik halus di usia 4 tahun. Anak-anak yang masih senang jenis gerakan sederhana seperti berjingkrak-jingkruk, melompat, serta berlari ke sana kemari hanya dengan aktivitas itu sendiri.
tetapi mereka sudah berani. Di usia 5 tahun, anak-anak bahkan berani mengambil resiko dibandingkan waktu mereka berusia 4 tahun. Mereka lebih percaya diri untuk melakukan ketangkasan yang mengerikan seperti memanjat suatu objek, berlari kencang, serta senang berlomba sesama teman, sebayanya, bahkan orang tuanya. Menurut Sandrock, tahun 1995, ayat 225. Selanjutnya, aspek perkembangan moral dan agama. Pengembangan moral agama sangatlah erat kaitannya menggunakan budi pekerti, sikap sopan, santun, serta kemauan melaksanakan ajaran agama Islam di dalam kehidupan sehari-harinya. Perkembangan moral ialah perkembangan yang berkaitan dengan hukum serta kesepakatan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh insan dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral untuk pada dirinya, pada posisi moral yang siap dan berkembang. Dengan mengambil sudut pandang orang lain akan membantu anak memahami apa yang benar serta apa yang salah. Pada awal masa-masa anak perkembangan, moral tak berguna begitu pesat perkembangannya. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat terendah. Pada masa ini, pula anak-anak hanya mengikuti peraturan yang ada tanpa mengetahui guna ataupun fungsi serta pula menilai apakah peraturan tersebut benar atau salah. Karakteristik dalam aspek perkembangan moral itu menjadi beberapa bagian, yaitu anak menuntunkan keburukan perilaku berdasarkan tingkat hukuman akibat keburukan tersebut. Selanjutnya, perilaku baik dihubungkan dengan penghindaraan dari hukuman tersebut. Selanjutnya, perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan kebutuhan tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Jadi suatu perilaku akan dianggap baik bila di perilaku tersebut bisa memenuhi kebutuhannya. Dan selanjutnya berperilaku sesuai dengan aturan dan patokan moral agar diperoleh persetujuan orang dewasa atau dianggap anak baik, bahkan untuk menghindari hukuman. Karakteristik dalam aspek perkembangan agamanya yaitu yang pertama, sikap keagamaan reseptif tapi sudah ada pengertian. Yang kedua, pandangan dan paham ketuhanan diterangkan secara rasional bersumber pada indikator alam semesta sebagai manifestasi keberadaan dan kegunaannya. Catatannya, perkembangan kognitif anak pada fase operasional atau operasi konkret. Yang terakhir, penghayatan, sedangkan pelaksanaan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Catatannya, dari segi perkembangan moral, anak sudah menyadari adanya aturan yang harus dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dikembalikan oleh Zahara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi Komara. Kepadanya, waktu dan layar kami persilakan. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek intelektual. Perkembangan intelektual anak pada dewasa ini banyak anak-anak yang mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak. Pada hari-hari pertama masuk sekolah, anak-anak selalu menanyakan pada diri sendiri apa yang dapat diperbuat di sekolah. Perkembangan kognitif. Beberapa aspek perkembangan intelektual pada usia kanak-kanak, perkembangan kognitif, kadang-kadang anak usia antara 5-7 tahun memasuki tahap operasi konkret pada waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu. Pada umumnya mereka pada tahap ini berusia sampai kira-kira 11 tahun. Berpikir operasional. Pada tahap ketiga, anak-anak mampu berpikir operasional. Mereka dapat mempergunakan berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan
aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. Yang selanjutnya, aspek bahasa. Menurut Hart dan Risley, Morrow 1993 mengatakan umur 2 tahun anak-anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam. Cakupan lebih luas adalah antara rentangan 42 sampai 672. 2 tahun lebih tua, anak-anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda, dengan rentangan 18 untuk 286. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak memahami kalimat. Dengan membaca, anak juga semakin banyak menambah kosakata. Anak dapat belajar bahasa melalui membaca buku, cerita dengan menyaring. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, tahap 1, basic trust versus mistrust, percaya versus curiga. Usia 0-2 tahun. Dalam tahap ini, bila dalam merespon rangsangan, anak mendapat pengalaman yang menyenangkan akan tumbuh rasa percaya diri. Sebaliknya, pengalaman yang kurang menyenangkan akan menimbulkan rasa curiga. 2. Tahap 2, autonomi versus shame dan doubt. Mandiri versus ragu. Usia 2-3 tahun. Anak sudah mampu menguasai kegiatan meregang atau melemaskan seluruh otot-otot tubuhnya. Anak pada masa ini bila sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, dapat menimbulkan rasa otonomi. Sebaliknya, bila lingkungan tidak memberi kepercayaan atau terlalu banyak bertindak untuk anak, akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, tahap 3, initiatif versus bersiniatif atau versus bersalah, usia 4-5 tahun. Pada masa ini, anak dapat menunjukkan sikap yang mulai lepas dari ikatan orang tua. Anak dapat bergerak bebas dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lepas dari orang tua menimbulkan rasa untuk berinisiatif, sebaliknya dapat menimbulkan rasa bersalah. 4. Tahap keempat, industri versus inferiority, percaya diri versus rendah diri, usia 6 tahun sampai dengan pubertas. Anak telah dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan untuk menyiapkan diri memasuki masa dewasa. Perlu memiliki suatu keterampilan tertentu. Bila anak mampu menguasai suatu keterampilan tertentu, dapat menimbulkan rasa berhasil. Sebaliknya, bila tidak menguasai, akan menimbulkan rasa rendah diri. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ripa. Kepadanya, waktu dan layar dipersilakan. Oke, teman-teman, sebelumnya izin oke ya. Ini kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada metode pendidikan agama Islam. Hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa menggunakan metode pembelajaran PAI untuk anak usia 2-6 tahun, yaitu dengan menggunakan metode karya wisata, metode bercakap-cakap, metode demonstrasi, dan metode cerita, juga metode bernyanyi. Penggunaan metode pembelajaran PAI ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu poin ke-1, pendidik menentukan tema dan tujuan pembelajaran. Poin kedua, pendidik menyiapkan alat atau bahan pembelajaran. Poin ketiga, pendidik menarik minat anak dalam belajar. Dan poin terakhir, pendidik menentukan rancangan evaluasi pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran ini belum beres. Penggunaan metode pembelajaran PAI ini terdapat keunggulan dan kelemahan, yaitu keunggulannya dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak seperti nilai moral dan agama. Juga
sosial emosional anak. Dan secara umum kelemahannya dapat Secara umum kelemahannya dapat anak yang tidak aktif dalam pembelajaran dan pendidik belum disiplin mereka penilaian perkembangan anak. Slide selanjutnya. Di sini ada macam-macam media untuk pembelajaran anak usia dini, yaitu media audio. Media audio ini di mana sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif, yaitu pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset. Poin kedua ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media visual ialah media grafis dan media proyeksi. Media grafis ini adalah media visual yang mengkomunikasikan antara fakta dan data yang berupa gagasan atau kata-kata verbal dengan gambar seperti poster, kartun, dan komik. Sedangkan media proyeksi adalah media proyektor yang mempunyai unsur cahaya dan lensa atau cermin, misalnya slide dan film strip. Poin ketiga, audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu audiovisual diam, yang berarti media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai, film rangkai, dan suara cetak. Yang kedua ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rara. Ya, materi selanjutnya ialah rancangan setting ruangan. Setting tempat untuk proses kegiatan belajar harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. Yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan main ditata dengan nilai-nilai keindahan. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak, serta binatang-binatang kecil yang berbisa. Yang keempat, menerkan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Contoh-contoh setting ruang yang baik dalam proses pembelajaran bagi anak usia 2-4 tahun. Yang pertama, ruang lobi. Suasana yang diharapkan pada lobi yaitu suasana yang menggambarkan suasana ceria dengan kesan Islami. Karena lobi merupakan area yang pertama kali menginjakkan kaki pada bangunan ini, maka lobi akan dibuat menarik mungkin untuk memberi kesan terhadap pengunjung. Yang kedua, ruang kelas. Suasana yang diharapkan pada setiap ruang kelas yaitu suasana yang nyaman dan luas sehingga anak dapat bereksplorasi secara bebas dan leluasa. Suasana tersebut dapat memperhatikan pencahayaan, penghawaan, furnitur yang sesuai bagi anak, serta keamanan. Yang ketiga, ruang perpustakaan. Suasana yang diharapkan pada ruang perpustakaan yaitu suasana yang nyaman dan tenang, sehingga anak dapat berkonsentrasi terhadap media yang sedang digunakannya, baik itu media cetak seperti buku ataupun media elektronik seperti komputer. Yang keempat, area bermain outdoor dan indoor. Suasana yang diharapkan pada ruang bermain indoor ini yaitu suasana yang nyaman serta aman, sehingga anak dapat bebas bermain dan beraktivitas untuk merangsang sistem motoriknya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Baik. Contoh isi pembelajaran anak usia 2-6 tahun.
Adapun pokok-pokok pendidikan yang harus diberikan kepada anak, yaitu ajaran Islam yang secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. A. Pendidikan akidah. Pada kehidupan anak, dasar-dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Allah. Kata-kata pendek tersebut seperti asma Allah, tasbih, tahmid, dan basmalah. B. Pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah hendaknya dikenalkan sedini mungkin dalam diri anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. C. Pendidikan akhlak. Dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiah anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman tidak puas dengan penjelasan kami agar tetap menambah wawasannya tentang materi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.